Mohon maaf sebelumnya, sudah saya maafkan. Saya lagi jomblo. Wow. Bagaimana konsep memilih pasangan hidup menurut syariat Islam? Yang pertama, kalau kamu laki-laki, lihat dulu wajahnya. Yakinkan dia perempuan. Soalnya sekarang banyak laki-laki mirip seperti, karena dia sudah dipermak ikut kontes lady boy. Wajahnya lady, kakinya tungkahul mar'atu li arba. Perempuan dinikahi karena 4. Yang pertama lima liha, karena dia kaya. Kalau ada di sini perempuan, lihat cincinnya ada 1, yang ini cincinnya 3, pilih yang 3. Bukan kata saya, hadis nyatakan begitu. 5 liha. Yang kedua wali hasabiha, karena keturunan. Yang satu darahnya merah golongan A, yang satu darahnya biru, pilih yang mana? Jangan yang biru, payah nyari donatur. Anak kiai, anak ulama, bangsawan. Tahu arti bangsawan? Bangsa yang hidup di. Yang ketiga wali jamaliha, karena cantik. Kalau dia minum kopi kelihatan mengalir. Itu makanya perempuan cantik disuruh pakai cadar. Supaya apa? Supaya supir angkot nggak tabrakan di pinggir jalan. Yang keempat, fasfar bidzatiddin, lihatlah agama. Tapi jangan lupa ada catatan di ujung, fasfar bidzatiddin taribat yadaka. Kalau kau lihat agamanya, maka engkau akan selamat. Tiba-tiba datang mahasiswa menemui saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kemarin Ustaz ceramah katanya kalau mau nikah cari 4, karena hartanya, karena keturunannya, karena nasabnya, karena cantiknya, karena agamanya. Betul. Tolong Ustaz carikan saya yang ada 4-4-nya. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Tolong nanti sebelum diupload yang bagian ini jangan diupload, dipotong, takutnya didengar orang rumah. Pak Ustadz, saya ini orangnya nggak dipercaya orang. Jangan minang perempuan petantang petenteng kepedean datang sendiri. Assalamualaikum Bapak calon mertua, apa kabar? Tentu ada adat istiadat, sopan santun, tata krama, budi bahasa, betul? Ajak Ustadz Muhammad Hasan, ajak Kiai Ahmad Fauzi Tijani, jangan ajak Pak Bupati, beliau sibuk. Nanti mereka yang akan berikan muqaddimah untuk nanti. Kamu siapa? Berani-berani sini mau minang anak saya. Tapi kalau kamu bawa Kiai, oh ada Pak Kiai, assalamualaikum Kiai. Saya Kiai, motor sekelangkong Kiai. Jadi bawa backingan, jangan sendirian. Nah, ini salah satu cara. Tapi yang terpenting di antara semua adalah yakinlah bahwa langkah rezeki, pertemuan, jodoh adalah kuasa Allah Subhanahu. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan karena Ustadz Somad bilang langkah rezeki, jodoh, pertemuan, kuasa Allah. Pas ditanya, kamu udah usaha, serahkan pada Allah. Mana tahu nanti ada anak ibu, ketika ditanya jodoh, kamu kok belum nikah juga? Katanya Ramadan, udah lewat 3 kali kok masih bangunnya pakai dibangunkan mercon. Terus dia jawab sesuai dengan ceramah Ustadz Somad, langkah rezeki, pertemuan, jodoh, kuasa Allah. Ibu jangan marah, diam aja. Nanti pas jam 12, jam 1 dia nanya, ada makanan siang mak? Kuasa Allah. Mesti ada usaha, tapi bukan pacaran. Jangan pacaran. Adik-adikku, anak-anakku yang perempuan, aku memandang kalian bukan sebagai objek. Kalian adalah adikku, kalian adalah anakku. Jangan pacaran.
Karena kalau nanti kalian dibawa pakai motor, ngebut, masuk angin, gembung, yang rugi laki-laki apa perempuan? Akad nikah, majelis yang paling sakral, paling suci, mestinya adalah majelis yang paling bersih. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Haru orang tua. Sekarang banyak orang tua mengakadkan anaknya dalam keadaan marah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahal, habis akan ini, jangan datang sekali lagi. Syukur kalau calon mertuamu petani, syukur kalau calon mertuamu ustadz yang sabar. Bayangkan kalau calon mertuamu tentara. Sepatunya coba lihat, tentara soleh naik ke karpet nggak pakai sepatu. Allahumma sholli ala sayyidina. Apakah harus dimandikan ulang? Apa ceritanya ini? Di belakang nggak ada, kecuali ada tulisan. Di belakang tulisannya Yayasan Pesantren Darul Hasan 17 Mei 2022. Kenapa tiba-tiba ada mandi ulang? Orang meninggal untuk kedua kalinya di hari yang sama. Meninggal dia, habis meninggal dimandikan, setelah dimandikan dikuburkan, habis itu dia ngetok, belum mati, belum mati. Habis itu dia bangun lagi ke atas, habis itu setelah makan siang mati. Apakah dia dimandikan lagi atau enggak dimandikan? Maka dimandikan lagi. Kenapa? Karena mati itu cuma satu kali. Terus kematian yang pertama tadi itu apa namanya? Gladi kotor. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Merasakan mati sekali. Lalu mati yang pertama tadi itu apa? Mati suri. Maka kalau ada orang meninggal, pastikan bahwa dia benar-benar mati. Keluar surat mati dari rumah sakit. Jangan sampai harta warisan dibagi udah pesta, kawan hidup lagi. Sepanjang saya tausiah, baru begini pertanyaan berkualitas. Memang masyarakat Bangkalan nih ngaji, orangnya ngaji. Di tempat lain pertanyaannya enggak berkualitas banget. Ustadz Somad, bumi ini bulat apa peta? Aduh. Ustadz Somad, Nabi Adam nikah dengan Siti Hawa, pak kuahnya siapa ya? Aduh, capek deh. Gimana menurut Ustadz tentang jamaah tabligh? Sebetulnya yang nyebut mereka jamaah tabligh itu bukan mereka. Mereka nggak pernah nyebut dirinya jamaah tabligh, tapi karena dia selalu tabligh, menyampaikan ayat Quran, menyampaikan hadis Nabi. Orang yang menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi itu nama perbuatannya tabligh, orangnya namanya mubaligh. Lalu kemudian orang mengatakan itu jamaah apa? Jamaah tabligh. Jadi bukan, ada juga orang mengatakan itu jamaah apa? Itu namanya jamaah KUPJ. Apa itu? Kelompok Ustadz Panjang Jenggot. Macam-macam. Ada juga yang mengatakan itu jamaah kompor, karena kemana-mana bawa kompor. Maka ini perlu ditelusuri ceritanya. Ceritanya agak panjang sedikit, kalau saya urutkan mungkin menjelang azan subuh. Siap? Jadi ada namanya Maulana Qasim. Siapa namanya? Maulana Qasim. Maulana Qasim buat pesantren. Nama pesantrennya Darul Ulum. Apa nama pesantrennya? Darul Rumah Ulum Ilmu. Rumah ilmu didirikan oleh Maulana Qasim. Maulana Qasim mendirikan, hafal karena ini nanti akan masuk UAS, ujian akhir semester. Lalu kemudian tempatnya namanya Deoban. Deoban itu di India. Di India itu umat Islam mayoritas atau minoritas?
minoritas, penduduknya 1 miliar. Umat Islam memang banyak 300 juta, tapi saudara kita yang non muslim 700 juta. Nggak bisa sembarangan tablik akbar begini. Kita bisa tablik akbar ini kan karena mayoritas, betul? Kalau minoritas jangan tablik akbar, masuk aja nggak bisa. Memang orang kalau belum move on ngisinya ceramahnya ke situ terus. Nah, lalu karena nggak bisa tablik akbar, nggak bisa pengajian meriah begini, salah satu santrinya namanya Maulana Ilyas. Siapa namanya? Maulana Ilyas ini pusing memikirkan umat, banyak yang mabuk, banyak yang meninggalkan masjid, mau buat tablik akbar nggak bisa. Akhirnya dia iktikaf di Masjid Nabawi, di Taman Raudhah selama 8 bulan. Akhirnya dia mimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, hai Maulana Ilyas, berdakwahlah engkau seperti dakwahku dulu. Lama dia termenung, gimana dakwah Nabi Muhammad dulu? Ternyata ngetuk dari pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Dike acha. Kya hal hai artinya saya. Tike artinya bi khair walhamdulillah. Lalu dia tanya, jadi mereka begitu pintu ke pintu. Makanya ciri jamaah tabligh itu dia tidak model rame-rame, tapi datang pintu ke pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid sholat Pak Haji. Kamu belum lahir saya sudah haji. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak. Jangan datang lagi. Besok datang lagi. Lama-lama bapak ini capek. Iyalah, ayolah ke masjid. Jadi inilah asal usul dakwah, namanya Maulana Ilyas. Dilanjutkan oleh Maulana Zakaria Kandahlawi yang menuliskan kitab Fadail A'mal. Itulah yang dikaji. Jadi kalau kita lihat jamaah tabligh ini berkembangnya di India, mengajak orang untuk menghidupkan masjid, berdakwah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Menurut saya jamaah tabligh itu sesat Pak Ustadz. Sesatnya di mana? Karena pakai jenggot. Nabi Muhammad juga berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Iya. Ustadz kenapa nggak berjenggot? Belum tumbuh. Masalah jenggot jangan kelahi. Yang sudah jenggot alhamdulillah. Yang belum jenggot nggak apa-apa. Jangan kelahi masalah jenggot. Ini banyak orang kelahi. Yang lihat temannya berjenggot, aku ngelihat kamu pakai jenggot kayak kambing. Dia emosi, aku kau bilang kambing, iya kamu nggak berjenggot kayak anjing. Akhirnya berantem hanya gara-gara bulu. Saya nggak senang dengan jamaah tabligh. Kenapa? Karena bersorban. Loh, ulama-ulama kita dulu juga bersorban. Saya nggak senang karena mereka pakai siwak. Loh, siwak itu kan sunnah. Adapun masalah iktikaf di masjid, maka dimusyawarahkan, wa amruhum syura bainahum, supaya jangan terjadi konflik di tengah masyarakat. Paham? Ngerti? Baik. Itulah yang dapat dijelaskan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Dimulai jam 8, sekarang sudah jam 9:10. Ini sudah keluar kode etik, karena Abdul Somad biasanya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi botolnya malam ini beda. Tulisan botolnya barik lana. Nggak ada sambungannya. Karena kalau ada nasinya pasti fima rozaktana wakina. Pakailah produk sendiri. Barik lana adalah produk sendiri. Dari pondok pesantren Al-Amin Prenduan sampai kemari, sampai kalau kita minum pakai produk sendiri. Kalau belanja ke supermarket yang berbasiskan pondok pesantren, bangkitkan ekonomi umat. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad?
selesai. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan bubar dulu, masih ada urutan acara-acara kita berikutnya, masih ada doa, masih ada sambutan, masih ada tanda tangan prasasti dan berikutnya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.